أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas adanya satu sosok kalajengking yang pernah diunggah sebelumnya, antara kalajengking merah dan hitam. Namun di sini berbeda adanya. Kalajengking hitam raksasa bertemu salah satu sosok biawak yang ada. Biawak itu pun ukurannya sama saja raksasa. Siapakah dua makhluk aneh yang berukuran besar tersebut yang ada di dekat Embang berada? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, saat itu menjelang pagi, digemparkan adanya beberapa orang yang mengetahui yang kebetulan memang sedang niat ingin sholat subuh berjamaah yang ada di masjid. Pada saat mereka berjalan di dekat Embang tersebut, beberapa orang saksi pertama mengatakan bahwasannya dekat balongan tersebut ada kalajengking hitam raksasa sedang berkelahi dengan salah satu makhluk, yaitu biawak raksasa adanya. Lantas mereka bercerita dengan seorang ustadz, kebetulan memang sedang berjalan menuju di mana adanya masjid untuk melakukan sholat subuh. Memang pada saat itu kurang lebih jam 4:10 menjelang subuh adanya. Disitulah setelah mereka bercerita dengan seorang ustadz, lantas berjanji setelah sholat akan didatangi, di mana mereka menyaksikan adanya dua makhluk aneh tersebut yang ada di pinggir jalan dekat Embang. Mereka berkelahi. Setelah mereka selesai melakukan sholat berjamaah, mereka pulang sama-sama dengan seorang ustadz. Lantas disitulah salah satu saksi rombongan tersebut mengatakan, "Pak Ustadz, Empang yang ada dekat pohon itu, disitulah mereka berkelahi. Semoga mereka masih ada di situ." Lantas kurang lebih 4 meter, si Ustadz mengatakan, "Saudara-saudara, coba berhenti di sini. Saya akan deteksi jarak jauh. Siapakah mereka yang sebenarnya? Apakah dia masih ada di situ? Dan siapa mereka yang sebenarnya? Saya ingin mengetahui adanya." Lantas tiba-tiba setelah 10 menit kemudian, memang cukup lama mendeteksi hal seperti itu. Kurang lebih 10 menit, biasanya hanya beberapa menit si ustadz itu sudah kelar. Tapi ini baru saja 10 menit, cukup lama baru dapat jawaban. Lantas si ustadz mengatakan, "Saudara-saudara, memang yang kalian lihat benar. Wujudnya yang satu biawak raksasa, yang satu adalah kalajengking hitam. Mereka tidak lepas dari bangsa peran, yaitu peran jin. Mereka sama-sama jin sedang berkelahi. Ya, memang kita sudah cukup kenyang hal-hal begini ya. Biasanya sih menurut pengalaman teman saya yang biasa ngusir-ngusir, mereka ingin menguasai tempat sehingga mencari kebenaran, mencari kemenangan. Siapapun yang menang dalam berkelahi, dialah yang memiliki kekuasaan di mana mereka tinggal, seperti itu." Lantas salah satu saksi pertama mengatakan,
Ustadz, solusinya gimana nih? Ini kan ada di lingkup kita. Kita kan suka bolak-balik lewat sini. Belum yang lain, kalau yang nyari ikan merasa tidak nyaman diganggu mereka gimana? Lantas seorang Ustadz mengatakan, itulah yang saya maksud, saya akan menemui dia. Ayo kita jalan lagi. Nanti pada saat saya berkomunikasi dengan mereka, kalian gak usah lari, gak usah takut. Ini sudah menjadi urusan saya, kata si Ustadz mengatakan demikian. Lantas setelah sampai di pohon tersebut, beberapa orang yang saksi utama mengatakan, Tat, kok nggak ada, Tat? Kalian tidak usah bicara dulu. Dia ada di sini, cuman kalian tidak diperlihatkan lagi seperti tadi kalian melihat. Dia ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ustadz tiba-tiba uluk salam, lantas hingga sampai 3 kali tidak terjawab. Makhluk asing, saya mengetahui adanya kalian di sini. Yang satu biawak raksasa, yang satu adalah kalajengking hitam. Wujudkan diri kalian. Jangan coba-coba kalian mengerjai manusia. Saya mengetahui adanya kalian ada di sini. Wujudkan diri kalian supaya saksi utama di sini mengetahuinya. Tiba-tiba mereka muncul. Ya, saya ada di sini, kata si biawak raksasa mengatakan demikian. Lantas satunya lagi, si kalajengking juga menyusul berbicara dengan kalimat yang sama. Saya ada di sini. Kenapa? Kenapa manusia ikut campur dengan urusan kami? Kami sedang mencari kekuasaan. Siapa yang menang berkelahi, disitulah dia yang berkuasa. Lantas beberapa orang saksi saling berbicara, betul kan apa kata Ustadz? Benar, dia ngomong sendiri, katanya mencari kekuasaan. Siapa yang menang, dialah yang berkuasa. Lantas satunya bilang, diam, perhatikan si Ustadz. Lantas si Ustadz berbicara lagi kepada orang tersebut. Binatang aneh, kalian tidak bedanya makhluk gaib. Nyala dari tempat sini. Kami sudah cukup capek. Di sini sudah tidak ada lagi hal-hal gaib. Sudah pindah semuanya. Jangan ditambah-tambah lagi masalah dengan makhluk-makhluk gaib yang baru termasuk kalian. Di sini tidak layak buat kalian. Di sini tempat di mana penduduk melakukan kegiatan di balongan, di sawah, sehingga mereka akan tidak pernah nyaman dengan adanya kalian di sini. Tiba-tiba mereka tertawa terbahak-bahak. Apa urusannya dengan manusia? Kami makhluk gaib. Mau ngapain? Tidak ada larangan. Lantas tiba-tiba ada seseorang yang hadir. Katakanlah sesepuh. Wah, tambah mantep nih. Kalau sudah ada sesepuh sama Ustadz, langsung digempur barangkali. Lantas tiba-tiba sesepuh uluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas disambut dengan beberapa orang yang mengikuti Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apaan rame-rame di sini, Tat? Itu termasuk anak buah Ustadz. Perhatikan sesepuh di depan situ. Masya Allah, masih ada saja. Lantas Ustadz mengatakan, betul, baru saja saya bicara. Di sini sudah tidak ada lagi hal-hal gaib, sudah aman. Semuanya sudah diusir, sudah berapa kali capek ngurusin hal-hal begini. Ada muncul lagi baru, katanya mencari kekuasaan. Mereka sedang berkelahi untuk mencari salah satu siapa yang menang dalam berkelahi, dialah yang akan menguasai tempat sini. Saya bilang, di sini bukan tempat kalian, tidak tepat untuk kalian, karena di sini kegiatan manusia mancing dan termasuk bertani, menanam palawija. Mereka ngeyel satu sama lain, katanya bukan urusan kamu. Lantas si sepuh bicara dengan dua makhluk tersebut, baik kalajengking maupun biawak, kalian tidak bedanya dengan makhluk gaib. Nyala dari sinilah. Jangan bertele-tele. Kami tidak setuju adanya kalian ada di sini. Percuma
Kalau kalian memang tidak mau ingin terusik, berarti bukan di sinilah tempatnya. Karena di sinilah tempat manusia di mana mereka punya kegiatan memancing, bercocok tanam, palawija yang ada. Mereka justru akan merasa terganggu dengan adanya kalian. Tiba-tiba si makhluk itu melemparkan sesuatu, yaitu kayu besar, dengan mudah dilemparkan ke seorang sesepuh. Lantas sesepuh hanya menggerakkan tubuh saja, sedikit saja. Si kayu itu yang terlempar membalik kepada dua makhluk tersebut, sehingga dua makhluk tersebut terpelanting, jatuh tersungkur di mana adanya empang, sambil berteriak, "Weh, Bapak tua, ternyata lu hebat. Gak bedanya si Ustadz itu. Lu punya lebih walaupun udah tua ya. Kurang ajar. Gue udah jatuh terpelanting di empang ini. Padahal kayu itu juga gue lempar sebesar itu. Malah tidak mampu, malah balik kena ke gue," kata si biawak raksasa termasuk kalajengking hitam mengatakan dengan kalimat senada, "Betul. Dasar orang tua tidak tahu diri, kurang ajar. Kami sedang mencari pemimpin baru, penguasa sini, tapi manusia mengganggu." Lantas si Ustadz melanjutkan pembicaraan. Kalian tidak tahu diri ya. Bicara tidak sopan dengan sesepuh. Saya memaklumi karena kalian adalah makhluk gaib yang tidak tahu sopan santun. Sekarang juga nyala dari sini. Kalian tidak ada apa-apanya. Kalian melemparkan sesuatu apapun jenisnya, kalian tidak akan pernah mampu. Bahkan kalian yang mengenai diri sendiri. Baru saja segitu kalian tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Disitulah lantas si kalajengking tiba-tiba dia melayang terbang di pohon dengan tujuan ingin menyakiti semua orang ada di situ. Tiba-tiba sesepuh berdiam sejenak, lantas digerakkan pohon itu dengan hawa angin sehingga pohon itu melayang terbawa angin, termasuk binatang kalajengking hitam itu yang ada di pohon itu. Dia ikut melayang. Lantas orang-orang yang saksi pertama mengatakan, "Hebat sesepuh ya, itu pohon kan tegak begitu, kok bisa terbawa oleh angin? Bisa semuanya itu cabang-cabang yang ada terbawa angin?" Lantas Ustadz mengatakan, "Kan dia ada ini binatang yang tadi saya bilang kalajengking hitam, dia naik di situ mau ngerjain kita, makanya sesepuh langsung mengambilkan seluruh cabang-cabang di pohon itu termasuk binatang yang ada di situ. Dia terbang melayang, hilanglah sudah, dia udah terbakar, tinggal satu ini biawak." Lantas si Ustadz melanjutkan mendorong dengan telapak tangannya si biawak itu terbang mengikuti jejak si kalajengking itu, menghilang, terbakar. Demikianlah saudara, dengan adanya kedua makhluk aneh, biawak raksasa yang sedang berkelahi dengan kalajengking hitam untuk mendapatkan suatu kekuasaan di mana mereka menguasai tempat tersebut, sehingga terjegal oleh seorang ustadz dan seorang sesepuh yang ada di lingkupnya. Akhirnya mereka tidak berhasil adanya tinggal di situ. Mereka hilang kembali kepada tempat semula adanya. Semoga bermanfaat. Kumasan demi kumasan yang kami rangkai jadi satu, kami jabarkan kembali untuk Anda semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.